Silakan mohon maju ke depan ya. Maju ke depan, maju ke depan. Oke. Baik, bisa kita mulai ya, insya Allah. Bisa, Pak Jeffrey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Bapak di sini bikin slide ya, bikin slide pakai kuisis ya. Jadi tolong ke teman-teman biar kita lebih interaktif ya. Saya pakai slide-nya di kuisis ya, biar Bapak nanti bisa share-share dan bisa jadi isi dari kuisis ini teman-teman merupakan dari slide ya, yang coba Bapak share ke teman-teman insya Allah. Baik, boleh masuk dulu ya, boleh masuk dulu di kuisisnya. Nanti insya Allah isinya adalah slide saja. Oke, nanti yang lain silakan menyusul ya, yang lain silakan menyusul insya Allah. Nah, topik hari ini ya berkaitan dengan tentang orang soleh atau orang-orang yang beriman dalam menyambut atau menyiapkan Ramadan ya. Nah, teman-teman yang Bapak banggakan, sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang baik untuk kita dan semua yang hadir di sini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawabul karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, nah selanjutnya Bapak ingin sharing ya tepatnya ke teman-teman, kira-kira kalau kita membaca seperti apa sih sebenarnya orang-orang soleh atau orang-orang yang baik itu dalam menyiapkan atau menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Nah, pertama kita masuk di sini topiknya ya. Oke, ini ada mungkin terakhir ini kisahnya, nanti kita coba masuk di sini. Pertama ini ada dari kisah ya, kisah seorang ulama abad 16 ya. Beliau mengatakan seperti ini. Bulan Ramadan telah datang. Sepanjang bulan itu seorang tokoh Badi Ujaman Said Nursi sama sekali tidak tidur malam ya. Ia berkata, karena pada bulan Ramadan, orang-orang berada dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Maka meskipun dalam keadaan tidur, mereka masih tetap terhitung menjalankan ibadah fardu. Ya, Masya Allah. Ya. Ini teman-teman, jadi apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu ada hitungan kebaikan untuk kita semuanya ya. Padahal cuma istirahat ya, tapi itu tetap hitungannya adalah menjadi pahala untuk kita semuanya. Nanti kita coba baca ya. Pernah ini kaitannya begini teman-teman ya. Kira-kira kalau ditanya bulan Ramadan ini ya, teman-teman akan seperti apa ya? Akan seperti apa? Bagaimana Pak maksudnya? Nah, kemarin kita mungkin ada beberapa kelas sempat saya Bapak masukin ya. Terkait pertama bahwa puasa itu betul ya untuk menjaga atau menahan nafsu kita ya, teman-teman. Makanya saya kutip pernyataan dari Profesor Quraish Shihab, beliau mengatakan, jadi nafsu itu dikendalikan bukan dibunuh atau dicegah sama sekali. Nah, puasa tujuannya untuk itu ya. Jadi teman-teman, kita ini manusia biasa ya, fitrah kita sebagai manusia ini pasti punya nafsu, punya keinginan ya,
Ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, tinggal kita bukan dibunuh ya. Menurut Profesor Quraisy, nafsu yang ada dalam diri kita jangan dibunuh, melainkan harus kita, nanti kita baca di slide selanjutnya ya. Nah, beliau mengatakan, apapun yang terjadi ini terkait dengan seorang muslim ya, atau orang yang mukmin. Ini nanti ya hubungannya nanti dengan Ramadan, dengan kita masing-masing akan seperti apa. Jadi idealnya seorang muslim itu adalah apapun yang terjadi dia tenang ya. Nah, inilah teman-teman. Orang mukmin atau orang muslim itu selalu tenang dengan kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Nabi melukiskan seorang mukmin itu selalu menakjubkan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia kena musibah, dia bersabar. Sehingga dirinya selalu tenang. Ya, apapun kondisinya. Ya, jadi ini salah satu sifat seorang mukmin terhadap apapun kondisinya. Ya, apapun keadaannya. Ini kita harus akan menjadi tenang ya, menjadi tenang orangnya. Nah, pertanyaan Bapak adalah bagaimana kalau Bapak tanya ya ke teman-teman di sini, bagaimana dengan nafsu kita di bulan Ramadan ini ya? Ada yang bisa bantu kasih komentar, Pak, kira-kira di bulan Ramadan ini seperti apa nafsu teman-teman kalau ditanya terkait dengan puasa kita di bulan Ramadan ya, nafsu kita seperti apa ya? Katanya puasa itu melarang kita katanya pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka ya. Jadi insya Allah setan-setan dibelenggu. Nah, terus pertanyaan Bapak adalah bagaimana dengan nafsu kita selama di bulan Ramadan ini ya. Silakan kasih komentar teman-teman di kolom chat, kira-kira seperti apa? Pak, kalau saya begini, kalau saya begitu. Silakan boleh kasih komentar teman-teman ya. Kalau dikatakan Pak, saya selama bulan Ramadan semuanya skip ya, fokus di ibadah misalkan. Alhamdulillah. Pak, saya di bulan Ramadan masih menjalankan atau masih ngelihat yang tidak bagus, yang haram. Nah, ini yang berbahaya ya. Ini yang berbahaya menurut saya. Tapi yang Bapak ingin tanyakan ke teman-teman, bagaimana dengan nafsu kita ketika di bulan Ramadan ini? Apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau kita tetap ngikutin nafsu kita, ya, tetap ngikutin, pokoknya nafsu saya pengen tidur aja Pak, ya sudah tidur. Nafsu saya pengen makan banyak aja Pak, sudah. Ya, ikut makan. Nafsu saya pengennya di kamar aja, ya, tidur, rebahan atau main game, itu nafsu saya. Nah, terus apa bedanya kita dengan bulan-bulan selain Ramadan? Kalau Ramadan juga tetap kita isi seperti itu, ya. Nah, maka saya Bapak sampaikan gimana nafsu kita di bulan Ramadan ini, ya, seperti yang tadi saya Bapak sampaikan, puasa itu menahan, ya. Menahan kita untuk melakukan yang tidak baik. Tapi kemudian ada ayat dalam salah satu surat ya, dalam surat Yusuf yang bunyinya innan nafsa la'amaratun bisu ya, kata Al-Qur'an, sesungguhnya nafsu kita, teman-teman, ya, nafsu kita itu pasti, ya, pasti, kata Al-Quran, pasti mengajak kita kepada yang buruk-buruk. Coba. Nafsu kita pasti pengen ngajak kita yang buruk-buruk. Ya. Makanya kemudian tadi Bapak sampaikan, banyak orang yang rusak, banyak orang yang gagal, move on, atau mungkin kena mental, ya karena terlalu banyak mengikuti nafsu. Kenapa? Karena itu Al-Quran yang mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu'yub. Kalau begitu Pak, berarti kita ini memang diarahkan untuk jelek, bukan, ya, bukan seperti itu logikanya.
Logikanya, dasarnya teman-teman, kita ini adalah makhluk Allah yang semuanya baik. Yang semuanya insya Allah dasar kita sebagai manusia adalah diciptakan dalam kondisi fitri atau suci. Ya. Tapi kemudian, ya, karena kita isi kepala kita dengan yang buruk, isi mata kita dengan yang buruk, yang negatif, ya, isi telinga kita dengan yang tidak baik, maka kemudian muncul ya di pikiran kita, di hati kita, pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Akibat dari mana Pak? Itu akibat karena mata kita tidak memfilter apa yang kita lihat. Karena kenapa Pak? Karena kita tidak memfilter apa yang kita dengar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita mudah dikalahkan oleh nafsu yang buruk. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, sesungguhnya ya nafsu kita ya itu selalu dan pasti mengajak kita untuk melakukan Jangan masuk dan buruk-buruk atau yang jelek-jelek ya. Makanya kemudian teman-teman, tapi ada juga kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala, illa man rahima rabbi ya. Jadi kecuali itu yang Allah rahmati ya. Jadi kalau Allah tidak merahmati kita, maka kita sulit untuk mendapatkan. Maka kalau kita tidak dirahmati ya, maka kita ini pasti teman-teman ya, pasti melakukan banyak keburukan ya. Tapi kalau Allah rahmatin kita, insya Allah kita jauh dari nafsu-nafsu yang buruk. Pak, gimana Pak biar kita bisa dapat rahmat Allah ya? Biar kita bisa meninggalkan nafsu-nafsu yang buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, ini pertanyaan yang penting ya. Teman-teman ya, ini makanya kemudian kenapa Bapak angkat topik ini bulan Ramadan ya. Bulan yang Pak saya nggak tahu ya apa yang Bapak sampaikan, katanya Ramadan berkali-kali lipatnya. Itu gimana Pak? Nah, kalau orang sudah bertanya begini, jawaban Bapak cuma satu ya. Banyak-banyak baca Al-Qur'an ya. Pak, saya belum bisa baca Al-Qur'an. Gimana Pak? Saya belum pandai baca Al-Qur'an. Baca Iqra ya. Baca Iqra. Baca Iqra. Maka insya Allah dari satu kebaikan akan melahirkan ingin melakukan kebaikan yang lain. Dari satu kebaikan insya Allah akan melahirkan ingin melakukan kebaikan lagi, dan lagi. Makanya teman-teman ya, Bapak ingin mengajak ke teman-teman khususnya ya yang kelas 10, kelas 11 ya, itu ayo kita dalam benar-benar baca itu Al-Qur'an ya. Kalau belum lancar, dilancarkan bacaannya. Kalau sudah lancar, dibaca artinya apa yang sudah dibaca ya. Karena ada janji Nabi Muhammad SAW ya. Janji Nabi Muhammad apa teman-teman? Janji Nabi Muhammad apa janjinya itu? Taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima falan tadillu bihima abadan. Apa kata Rasul? Umatku, ini aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Kalian pegang ini, saya jamin, saya garansi, kalian nggak bakal sesat, nggak bakal jauh dari agama ini, ya. Dan insya Allah kita ada di jalan yang benar. Apa dua perkara itu ya Nabi Muhammad? Pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah sudah, teman-teman, kita nggak bisa jauh dari Al-Quran. Ya. Kalau pengen hidup tenang, sudah. Kembali Al-Quran. Itu Al-Quran yang bilang. Al-Quran hudan wa syifa, kata Allah. Pokoknya kata Allah, siapa pengen cari obat, pengen cari ketenangan, udah harus dia kembali ke Al-Quran. Ya, nggak bisa. Nggak ada yang lain. Kalau pengen tenang, pengen damai, ya, terutama hatinya, ya,
kehidupannya, maka dia harus kembali ke Al-Quran, ya. Nggak ada tempat yang lain, ya. Harus kita kembali ke Al-Quran. Makanya kemudian teman-teman di bagian akhir nanti akan Bapak singgung lagi, ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide, ya. Bagaimana nafsu amaratun bisu atau nafsu yang mengajak kita kepada keburukan yang selalu mendorong untuk berbuat buruk, ya. Nafsu ini memiliki kriteria tak pernah puas atau serakah. Nah, hati-hati ini ya, teman-teman. Kalau kita melihat melihat teman kita atau saudara kita, ya, yang tampaknya kelihatannya ya serakah, ya, terus nggak pernah puas, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah, ini bahaya. Ini jangan-jangan kita masuk dalam kategori orang-orang yang mengikuti nafsu yang buruk ini, ya. Kenapa? Karena salah satu tandanya itu serakah. Salah satu tandanya itu dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki atau yang dia punya, ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan, nafsu tersebut layaknya seorang anak kecil yang enggan disapi oleh ibunya. Ya. Manusia sebagai pengendali harus tegas dalam menghadapinya, semata-mata untuk kebaikan. Ya. Nah, jadi kita sebagai manusia, teman-teman, diminta untuk benar-benar, ya, benar-benar harus menahan nafsu yang buruk ini. Ya. Jangan dibiarkan kita ikut ya ini memang dunia kita dunia yang digital, ya. Maksiat gampang banget datang, ya, nggak perlu keluar kemana-mana. Teman-teman kadang di handphone tiba-tiba dapat message, dapat pesan, ya, orang share yang nggak bagus, semuanya bisa. Fasilitas untuk baik juga banyak, tapi fasilitas yang makin buat kita buruk juga nggak kalah banyak, nggak kalah sedikit, ya, banyak banget, ya, banyak banget. Makanya poin Bapak adalah mari kita kendalikan nafsu, keinginan yang mengajak untuk melakukan yang buruk-buruk, ya, atau yang jelek-jelek, atau yang negatif-negatif, yang pasti membuat mental kita itu makin nggak percaya diri, ya, nggak pede, ya. Kenapa, teman-teman? Ada ayat, ya, ada ayat yang mengatakan kalau seandainya iman kita ini kuat, ya, iman ruhani kita ini kuat, maka insya Allah, ya, nggak ada sedikit pun ketakutan bagi seorang yang mukmin ini dalam kehidupan dunia ini, ya. Tapi kalau kita punya mohon maaf, ya, mungkin ini juga Bapak, ya, kalau iman kita masih nggak kita perhatikan, iman kita nggak kita pupuk, iman kita nggak kita jaga, iman kita biarkan dia makin turun, nah itu yang bahaya, ya. Nanti mulai muncul pikiran-pikiran negatif, ya, muncul perasaan-perasaan nggak diperhatikan, muncul rasa-rasa nggak percaya diri, ya, dan akhirnya apa? Akhirnya makin terpuruk dan makin terpuruk, ya. Makanya teman-teman kita benar-benar nggak bisa dipisahkan, ya, kalau antara ruhani dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan pernah berpikir bahwa Pak saya kuat, ya, saya berani, ya. Oke, dalam satu momen betul, tapi apakah untuk jangka waktu yang lama? Nah, tapi kalau imannya kuat, teman-teman, rohani kita kuat, spiritual kita bagus, saya yakin. Dan saya percaya, insya Allah kita akan siap menghadapi dalam kondisi apapun, ya. Karena orang-orang yang beriman itu benar-benar akan selalu memperhatikan rohani kita. Nah, pertanyaan Bapak, ya. Pertanyaan Bapak ke teman-teman, khususnya yang hadir di khususnya kelas 10, ya, 10 MIT atau juga 10 Oxford, atau juga kelas 11, semuanya, apa nih yang teman-teman siapkan di bulan Ramadan ini, ya.
Pak, ya sudah puasa Pak, nggak ada yang lain apa yang mau disiapkan. Nah, Pak, saya alhamdulillah kemarin saya dengar ada siswa bilang ke saya, Pak Jepri, alhamdulillah saya selama 3 hari ini udah 10 juz, Masya Allah saya bilang. Ya, ini 3 hari udah 10 juz. Berarti gimana saya tanya? Per hari dia selesaikan berapa? 3 juz. Ya. Kapan kamu bacanya? Setiap selesai sholat dia coba selesaikan 1 juz. Ya. Jadi 3 hari udah 10 juz. Ya. Masya Allah, ini berarti bisa 5 hari atau 6 hari dia sudah bisa hatam Al-Quran. Nah, ini. Ya, jadi nggak usah mikir-mikir Pak, apa yang perlu disiapkan Pak bulan Ramadan. Sudah, ayo kita mulai baca Al-Quran itu. Nggak usah yang lain-lain. Ya. Kenapa? Karena dengan kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah ada banyak inspirasi-inspirasi yang menarik kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maksudnya gimana Pak? Coba deh, teman-teman mulai sekali-kali fokus tuh baca Al-Quran, ya pasti nanti kepikiran, ya pikiran pengen nambah amalan sunnahnya, pengen nambah sholat tahajudnya, pengen ngelakuin sholat duhanya, pasti pengen sedekahnya, ya pasti pengen membantu orang tuanya, ya pengen bantu saudaranya, pasti begitu, ya. Jadi intinya dekat, kalau nggak usah mikir yang lain, ya nggak usah mikirkan yang kalau misalkan teman-teman yang merasa kesulitan, dekatin dulu Al-Qur'annya, ya. Jangan ada istilah ulama, jangan Al-Qur'an itu kita buat seperti anak yatim, ya. Maksudnya gimana Pak? Ya seperti yang teman-teman tahu ya, anak yatim ya mohon maaf jarang mungkin seperti antara ada dan tiada, ya. Nah, jangan kita juga begitu dengan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, teman-teman, ayo kita benar-benar siapkan, ya. Siapkan Al-Qur'annya mau berapa kali hatamnya, ya. Mau berapa kali hatam di bulan Ramadan ini, ya. Terutama Al-Qur'annya ya. Saya sangat berpesan ke teman-teman khususnya yang SMA ya. Ayo benar-benar perhatikan baca Al-Qur'annya. Saya yakin sekali lagi karena dari kita sering membaca Al-Qur'an itu kayak kita mengundang kebaikan teman-teman ya. Mengundang kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan yang lebih ya. Nah, ini Bapak share ke teman-teman, ada sebuah hadis ya. Bapak izin bacakan ya, terkait kemuliaan, terkait keutamaan ya. Coba ini baca. Siapa yang mau boleh bantu baca sukarela? Kira-kira ada nggak? Apa ada di sini dari teman kita? Lawan. Oke, silakan. Ayo Pak, Wali Silakan. Pak. Mumtaz. Silakan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Slogan, bacaan tersebut satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Apa kira-kira wariji maksudnya? Jadi kalau baca, kalau misalnya nggak satu itu, satu huruf tuh satu Pak. Jadi satu huruf satu kebaikan. Oke, baik. Ini bukan Bapak ya yang bicara, ini hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Jadi cukup kita jadi setiap kata dalam Al-Quran atau setiap huruf dalam Al-Quran itu ada timbangan kebaikan. Coba teman-teman ya, ini Bapak ulang ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kata demi kata artinya kan kelipatan kebaikan. Ya. Artinya untuk kita, makanya teman-teman kalau hati kita ini baik, insya Allah ada banyak kebaikan yang datang menghampiri kita. Ya. Jadi cukup teman-teman baca Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran itu sama kita mengundang kebaikan yang lain untuk diri kita. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ya.
Jadi bahwa setiap yang kita baca per huruf itu akan mengundang kebaikan yang berkali lipat. Coba. Nah, apalagi ini momentum di bulan Ramadan. Ya, coba teman-teman bayangkan, ya. Bapak itu akan mengundang kebaikan yang lain untuk kita, ya. Jadi jangan kita berpikir kok saya ini nggak pernah beruntung ya, kok saya ini nggak pernah dapat kebaikan. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW bisa jadi kita ambil intisarinya, ya. Kalau kita pengen banyak kebaikan, mau banyak kebaikan yang menghampiri kehidupan kita, keseharian kita, atau kita mau dikelilingi orang-orang baik, atau pengen terus berteman dengan orang-orang baik, nih kuncinya, insya Allah ya, harus kita benar-benar kembali ke Al-Quran. Baca Al-Quran, coba teman-teman ya. Kita baca novel, mungkin baca buku bisa banyak kita habiskan. Nah, ini Al-Quran teman-teman, yang Allah langsung turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Itu banyak rahasia, banyak obat, banyak petunjuk, dan ini juga hadis yang menjelaskan ke kita bahwa setiap huruf yang kita baca berkali lipat kebaikan untuk yang bacanya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Makanya kemudian kenapa banyak orang-orang mengajak, ya, khususnya dari program-program dari wali kelas, ya, dari guide, itu ngajak teman-teman minta report nih berapa teman kita si A udah berapa kali, ya, berapa juz baca Al-Qur'annya, sudah berapa halaman baca Al-Qur'annya, ya. Tujuannya ini teman-teman, ya, biar teman-teman itu banyak dapat kebaikan, ya. Bukan hanya kebaikan dari sekolah, tapi harapan kita teman-teman juga dapat kebaikan di luar dari sekolah ini, ya. Tapi apalagi kalau misalkan tiap hari dibaca, ya, Al-Qur'annya tiap hari dibaca, Masya Allah, ya. Saya yakin, ya, saya jadi ingat, ya, ini Masya Allah memang, ya, terutama di Mesir, ya teman-teman, di Kairo Mesir, orang tiap hari kemana-mana pegang Al-Quran, Insya Allah, ya. Tapi bukan ke toilet, ya, maksudnya ke tempat di dalam bus mereka baca Al-Quran, ya. Jangan-jangan saya baru kepikiran, ya, ketika kemarin mempersiapkan ini, karena jangan-jangan mereka benar-benar mengamalkan hadis ini, ya, benar-benar bahwa setiap huruf yang keluar dari mulut kita itu hitungannya pahala berkali lipat, ya. Bahkan, nah ini sekali lagi teman-teman, saya juga mengutip dari seorang tokoh, ya, Imam Ghazali, ya. Diri kita ini ibarat cermin, ya, ibarat cermin. Beliau mengatakan ibarat cermin. Cermin itu kalau lama nggak dibersihkan itu banyak ininya, kusam, banyak debu, ya, nggak bersih lah. Kita orang bercermin pun ngerasa kayaknya jelek kalau bercermin di situ, ya. Nah, tapi kalau cermin ini dibersihkan, ya, dibersihkan, itu bisa kita lihat. Kalau kita bisa lihat cermin itu. Nah, Imam Ghazali rahimahullah itu mengutamakan seperti itu, ya, bahwa diri kita ini seperti cermin, ya. Kalau cara membersihkannya gimana, Pak? Ya, nah beliau Imam Ghazali mengatakan cara membersihkannya, ya, salah satunya ini, ya, cara membersihkan, artinya membersihkan hati kita ini, ya. Di diri kita teman-teman, ya, mohon maaf, di diri kita, ya, mana yang kira-kira menurut Bapak kita pasti tahu, kayaknya saya ini banyak jeleknya atau banyak buruknya. Kenapa? Karena saya yakin kayaknya, ya, sholat ibadah 5 waktu saya masih bolong misalkan. Puasa aja ini sudah SMA tapi masih saya puasa, orang tua saya tahu saya puasa, tapi kadang nahan haus nggak kuat, saya minum balik sembunyi-sembunyi, ya. Nah, ini tinggal kita hitung, ya, di hati kita ini kira-kira mana yang lebih banyak, kebaikankah atau keburukankah.
Kalau kita banyaknya baik, saya yakin teman-teman, insya Allah hati kita ini akan banyak mengundang kebaikan. Ya. Akan banyak kebaikan untuk ke kita. Tapi sebaliknya, ya, kalau di diri kita ini buruk, ya, mohon maaf, banyak melakukan yang negatif, yang nggak bagus, pasti kita itu ketemu juga dengan orang-orang yang satu frekuensi, ya, yang nggak baik, yang kurang ngajar lah, yang ngomongnya nggak sopan lah, ya, yang adabnya nggak ada lah, yang kurang ajar dengan orang tuanya lah, pasti ketemunya yang kayak gitu juga. Tapi kalau diri kita itu baik, teman-teman, insya Allah kita juga akan ketemu orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Nah, ini begitu ya teman-teman, Bapak sampaikan ini untuk insya Allah mengingatkan Bapak sendiri dan tentunya untuk teman-teman semuanya, ya. Ayo sama-sama kita mulai sentuh, ya, mulai akrab dengan Al-Quran. Kapan lagi momentum untuk kita dapat momentum itu, ya? Kalau yang di hari-hari biasa mungkin teman-teman pada sibuk. Nah ini Ramadan. Ramadan, ayo kita benar-benar manfaatkan, ya, Al-Qur'annya mulai disentuh-sentuh dikit, ya. Baca Pak, saya nggak pede, pokoknya baca aja lah. Mau benar, ya, pelan-pelan baca, ya. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan menghampiri kita, teman-teman, ya. Nah, baik, sekarang begitu ya, insya Allah kita sama-sama teman-teman yang tadi Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak izin share satu lagi ya, izin share satu lagi terkait dengan ada Bapak pengen share ke teman-teman ya, share ke teman-teman, tolong kiranya bisa membantu ini Bapak stop dulu, nanti Bapak share yang satu lagi ini. Sebentar. Suara Pak Jeffrey masih mute. Oke, ini saya minta waktu 5 menit lagi sebelum kita mungkin masuk ke pertanyaan atau jawab. Ada yang mau sukarela, mau membaca dari kelas 11 atau kelas 10? Ada? Ada yang sukarela? Saya Pak Mumtaz. Oke, silakan Mumtaz. Suatu ketika Mehmet Kerinci menceritakan sebuah kisah. Bulan Ramadan telah datang. Sepanjang bulan itu Ustadz Badiuzaman Said Nursi sama sekali tidak tidur malam. Ia berkata, karena pada bulan Ramadan orang-orang berada dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Maka meskipun dalam keadaan tidur, mereka masih tetap terhitung menjalankan ibadah tersebut. Beliau tidak ingin ada kekosongan tanpa ibadah pada bulannya yang setiap menitnya bisa mengadakan satu menjadi seminggu itu. Oleh karenanya, setelah buka puasa, waktu antara sholat maghrib dan isya merupakan waktu rutinnya untuk berzikir. Sebagaimana yang beliau memang selalu lakukan pada hari-hari biasa. Di bulan Ramadan, beliau melanjutkan zikir itu hingga waktu sahur tiba. Saat telah masuk waktu imsak, beliau lalu mendirikan sholat subuh dan membacakan wiridnya. Setelah itu, beliau beristirahat sejenak hingga datang waktu duha. Beliau lalu bangun dan mendirikan sholat duha dan melanjutkan dengan kajian di sholat zuhur. Dan lagi setelah itu, beliau kembali menyibukkan dirinya dengan zikir dan wiridnya. Ada satu kejadian yang cukup membuatku takjub, bercampur kagum. Posisi rumah-rumah yang ada di seberang rumah Ustadz lumayan cukup tinggi. Semua orang, pria, wanita, anak-anak, dan orang tua berkumpul bersama untuk dapat melihat Ustadz dari sana dan demi menyaksikan ibadahnya. Kami pun terpaksa berusaha menutupi semua jendela dan pintu rumah Ustadz agar beliau tak terlihat dari luar. Esoknya, beberapa ibu-ibu tetangga itu berbicara dengan kami dan mereka berkata,
Mengapa kalian menutupinya? Padahal ketika Tuan Guru berzikir hingga pagi hari, kami ingin berzikir juga bersama dengannya. Ustadz Badiuzaman Syed Nursi senantiasa mengisi malam-malamnya dengan zikir dan wiridnya di bawah sinar terang. Dan saat itulah saya tahu bahwa beliau tidak menyukai cahaya remang-remang. Oke, baik, terima kasih Mumtaz. Terima kasih. Apa kira-kira Mumtaz yang kamu pahami dari bacaan tadi? Tadi Ustadz Badiuzaman siapa tadi saya lupa. Syed Nursi itu tuh dia benar-benar di bulan puasa itu tidak membawa waktunya. Dia mengisi dengan zikir, taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan semua kebaikan-kebaikan pada bulan itu. Baik, terima kasih Mumtaz. Baik, ada lagi yang mau kasih komentar? Kira-kira di bulan Ramadan ini seperti apa ya? Tadi yang diceritakan oleh Ustadz Syed Nursi. Tapi poinnya teman-teman, kalau kita berbicara secara keseluruhan, ya ini yang simpel saja ya. Ya intinya adalah menurut Bapak Al-Quran. Ya, Al-Quran Insya Allah. Ayo sekali lagi sering Bapak sampaikan, ayo kita bikin berapa kali kita mau hatam Al-Quran. Ya, berapa kali teman-teman mau menyelesaikan atau hataman Al-Qurannya. Insya Allah itu menjadi wasilah. Ya, wasilah kebaikan untuk teman-teman dan tentunya untuk semua orang tua kita dan kerabat atau saudara kita ya. Jadi terutama yang ini ya teman-teman, tapi semuanya ya saya yakin, terutama mungkin anak-anak yang di asrama ini waktunya lebih bagus menurut Bapak kalau pengen menghatamkan banyak atau menghatamkan banyak Al-Quran ya. Kenapa? Insya Allah di asrama kondisinya sangat bagus ya. Kalau merasa bacaannya belum bagus, bisa dengan pembinanya ya, atau mungkin sekali waktu boleh panggil Bapak, kita sama-sama bisa tadarusan, baca, minta betulin bacaannya, ya, perbaikin bacaannya sehingga kita betul-betul merasakan manfaat atau atmosfer ya, dari bulan Ramadan ini insya Allah. Nah, barangkali itu teman-teman dari Bapak, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Kalau tidak, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dari 11 Oxford tidak ada pertanyaan, Pak. Dari yang lain, ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Dari 10 MIT atau 10 Oxford atau 11 A-Level. Ada yang mau di-share juga boleh, silakan. Baik, tidak ada ya, insya Allah. Baik, teman-teman, insya Allah ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon saya minta ada satu dari kelas 10 atau kelas 11 yang mungkin bisa bantu pimpin doa untuk kita ya, biar perjumpaan kita hari ini membawa berkah untuk kita, untuk teman-teman, dan insya Allah malaikat menyaksikan kita, karena ada sebuah hadis yang mengatakan teman-teman, kalau seandainya di situ ada pengajian bahasanya, atau ada muzakarah, maka insya Allah malaikat akan ada menyaksikan ya, menyaksikan majelis ilmu di situ, dan insya Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dalam majelis itu. Makanya saya minta mungkin anak-anak boleh bantu pimpin doa ya. Mudah-mudahan insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya diaminkan oleh para malaikat. Ada yang mau bantu baca atau Bapak tunjuk? Irsyad, ada nggak Irsyad? Irsyad? Irsyad 10 Oxford. Ada suaranya? Nggak ada ya, Irsyad?
Oh, nggak ada. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya minta ini ya ke teman kita. Boleh Walid pimpin doa Walid, doa singkat Walid untuk mengambil keberkahan dari pertemuan kita pada siang hari ini insya Allah sebelum kita menuju ke asrama untuk sama-sama menunaikan sholat zuhur. Boleh Walid pimpin doanya, doa singkat. Ya, baik, Pak. Oke, mari teman-teman untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حملنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء من الحساب. ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Walid. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Bapak izin akhiri. Billahi taufiq waridhah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sama masih. Salat